Musim 2024-2025 adalah musim yang akan tercatat dalam sejarah klub Manchester United. Gagal lolos ke Liga Champions sudah biasa, tetapi kali ini mereka bahkan tak berhasil menembus zona Eropa sama sekali. Kekalahan demi kekalahan, performa yang tidak konsisten, dan ruang ganti yang penuh tekanan. Hasil akhirnya adalah kehilangan potensi pendapatan ratusan juta dari kompetisi Eropa. Dan kondisi finansial klub mulai merasakan tekanan yang nyata. Tetapi di tengah badai datanglah harapan baru. Manajemen MU kini berpegang teguh kepada Ruben Amorim dengan reputasi sebagai project taktik jenius dari Sporting Lisbon dengan formasi andalannya 3-4-3. Amorim hadir kini dengan filosofi yang menyerang, yang dinamis, dan menggunakan para pemain muda. Meski diimpit keterbatasan dana, Amorim tetap mengincar beberapa pemain kunci yang dianggap cocok dengan visinya. Bila semua target berhasil didatangkan, beginilah kira-kira starting 11 Manchester United untuk musim 2025-2026. Dan bagaimana peran setiap pemain yang akan menjadi bagian dari puzzle besar untuk bisa mengembalikan kejayaan dari Setan Merah. Berikut ini adalah prediksi formasinya. Dengan menggunakan formasi andalan Ruben Amorim 3-4-3, di posisi kiper ada Miles Villar. Di posisi penjaga gawang, Ruben Amorim membidik sosok muda tangguh yakni Miles Villar. Kiper asal Belgia ini mulai mencuri perhatian di AS Roma berkat refleksnya yang cepat, kepercayaan diri yang tinggi, dan kemampuan distribusi bola yang rapi dari belakang. Dengan formasi 3 back, Villar bisa menjadi pemicu serangan sejak dari belakang. Amorim butuh kiper yang bukan hanya bisa menepis bola, tetapi juga menjadi pengatur tempo, dan Villar bisa jadi solusi jangka panjang untuk pos yang selama ini belum sepenuhnya stabil sejak diambil alih oleh Andre Onana. Bergeser ke bek tengah, sebelah kanan ada Leny Yoro. Di sisi kanan trio bek tengah, Amorim mengandalkan Leny Yoro, talenta muda asal Prancis yang digadang-gadang sebagai calon bintang masa depan. Baru berusia 19 tahun, Yoro sudah menunjukkan kedewasaan luar biasa dalam bertahan. Dengan kecepatan dan kemampuannya membaca permainan, Yoro mampu menghadapi winger eksplosif maupun situasi 1 lawan 1. Ia juga nyaman membawa bola keluar dari zona pertahanan, sebuah kualitas krusial dalam sistem 3-4-3 milik Amorim. Sedangkan bergeser ke bek tengah ada Harry Maguire. Di tengah pertahanan, Ruben Amorim kemungkinan besar tetap akan mengandalkan pengalaman dan juga kepemimpinan dari Harry Maguire. Meski sering jadi bahan kritik, Maguire punya keunggulan di duel udara, positioning, dan juga keberanian untuk bisa mengambil tanggung jawab. Dalam skema 3 back, kelemahan Maguire dalam kecepatan bisa ditutupi. Ia akan bertugas sebagai jangkar, menjaga kedalaman, dan menjadi pemimpin komunikasi di lini belakang. Dengan dukungan dari bek muda di sekitarnya, Maguire bisa mengalami kebangkitan di fase akhir karirnya. Bergeser ke bek tengah, sebelah kiri ada nama Luxau. Bertransformasi dari fullback menjadi bek tengah kiri, Luxau cocok memainkan peran ini seperti yang ia jalani di timnas Inggris. Ia punya kemampuan membawa bola, distribusi vertikal, dan juga ketenangan dalam tekanan. Di bawah Ruben Amorim, Luxau akan menjadi penghubung antar lini pertahanan dan juga sayap. Peran ini menuntut kecerdasan dan juga insting menyerang, dua hal yang secara natural dimiliki oleh Luxau sejak lama. Selanjutnya bergeser ke fullback kanan ada Noussair Mazraoui. Untuk posisi wingback kanan, MU tetap mempercayakan kepada Noussair Mazraoui. Ia bukan back kanan konvensional, namun Mazraoui adalah pemain dengan naluri menyerang tajam, stamina yang luar biasa, dan kemampuan crossing yang juga presisi. Dalam sistem 3-4-3 milik Ruben Amorim, peran fullback sangatlah vital. Mereka harus bisa naik turun tanpa henti, mendukung serangan sekaligus cepat dalam transisi bertahan, dan Mazraoui adalah paket lengkap yang bisa menghidupkan sisi kanan milik Setan Merah. Bergeser ke gelandang kanan, ada nama Bruno Fernandes. Tak lengkap rasanya Manchester United tanpa Bruno Fernandes. Pemain asal Portugal ini adalah roh permainan dari MU dalam beberapa tahun terakhir. Dalam peran gelandang kanan di formasi 3-4-3, Bruno akan diberikan kebebasan untuk bisa menjadi kreator utama serangan. Dia akan menjadi pengatur ritme, pembagi bola, dan juga otak serangan. Dengan perlindungan dari dua wingback dan juga gelandang di sekelilingnya, Bruno bisa lebih fokus untuk bisa menyerang dan mengeksekusi bola mati, atau bisa menciptakan peluang dari ruang-ruang sempit.
Dari gelandang kanan bergeser ke gelandang kiri ada nama Ederson. Manchester United mengincar Ederson, gelandang serba bisa milik Atalanta. Ia adalah pemain yang bisa menggabungkan kekuatan fisik, disiplin taktik, dan juga teknik operan yang solid. Beroperasi di sisi tengah kiri, Ederson akan menjadi pemain yang menjembatani lini belakang dan juga lini depan, sekaligus menjadi pelindung bagi sang kreator Bruno Fernandes. Ia bisa menyerang, bisa bertahan, dan juga mampu memenangkan duel-duel penting di lapangan tengah. Dari gelandang kiri bergeser ke fullback kiri ada nama Patrick Dorgu. Di sisi kiri, Manchester United menaruh harapan kepada talenta muda Patrick Dorgu, pemain Denmark yang tampil menonjol bersama Lece. Dorgu adalah wingback modern yang begitu agresif, cepat, dan juga tajam saat menyerang. Dia ditugaskan akan sering naik membantu pemain sayap kiri, menciptakan overload di sisi kiri. Dan dengan usia yang masih sangat muda dan juga mempunyai semangat juang yang tinggi, Dorgu bisa menjadi kekuatan menyenangkan untuk musim depan. Selanjutnya, bergeser ke posisi sayap kanan ada Bryan Mbeumo. Manchester United membidik Bryan Mbeumo sebagai motor serangan dari sisi kanan. Winger Brentford ini dikenal lincah, cerdas mencari ruang, dan memiliki penyelesaian akhir yang sangat baik. Amorim menyukai pemain sayap yang bisa masuk ke dalam dan membuka ruang untuk fullback, dan Mbeumo bisa menjadi pelengkap ideal untuk skema tersebut. Selain itu, kemampuannya membantu pertahanan membuatnya menjadi pemain serbaguna yang sangatlah dibutuhkan. Dengan statistik 20 gol dan juga 8 assist, Bryan Mbeumo bakal diplot menjadi amunisi baru yang bisa membuat setan merah semakin berbahaya. Selanjutnya, bergeser ke posisi sayap kiri ada nama Mason Mount. Mason Mount akan dimainkan lebih ke sisi kiri dalam skema ini. Perannya mirip inverted winger yang bisa masuk ke dalam untuk bisa menciptakan ruang dan mendukung lini tengah. Mason Mount adalah pemain dengan stamina yang luar biasa, teknik yang mumpuni, dan naluri menyerang yang tinggi. Ia bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan juga menyerang, sekaligus memburu peluang dari lini kedua. Selanjutnya di posisi striker ada Victor Gyökeres. Dan untuk posisi ujung tombak, Ruben Amorim ingin bereuni dengan striker andalannya yakni Victor Gyökeres. Striker asal Swedia ini adalah mesin gol di Sporting dan dikenal sebagai penyerang dengan paket yang lengkap. Pemain yang musim kemarin mencetakkan 54 gol tersebut tentunya menjadi kepingan puzzle yang selama ini dicari oleh Ruben Amorim. Gyökeres tidak hanya kuat dalam duel fisik, tetapi juga pandai membuka ruang, menghubungkan permainan, dan juga menekan lawan. Ia akan menjadi pusat serangan dari Manchester United, seorang striker yang bekerja keras yang cocok dengan pressing tinggi ala Ruben Amorim. Manchester United berada di titik balik sejarah. Kegagalan mereka di musim lalu adalah pukulan telak, tetapi bisa jadi juga awal dari kebangkitan. Dengan racikan Ruben Amorim dan juga proyek jangka panjang yang berani, formasi ini tentunya bakal memberikan harapan. Apakah formasi ini bisa membawa MU kembali ke papan atas Liga Premier Inggris? Apakah para pemain muda dan juga rekrutan baru bisa menyatu dalam filosofi sang pelatih? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Dan itu adalah informasi mengenai prediksi starting 11 MU untuk musim depan. Gimana nih sob, menurut pendapat kamu? Ketikkan jawabanmu di kolom komentar ya sob.